Jangan lupa subscribe, like, and share. Abi Amir, ya. Bahagia sekali nih kita sekarang bertiga. Alhamdulillah ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz Abdul Somad. wabarakatuh. Allahu Akbar. Assalamualaikum Ustaz. Allah berkahi. Assalamualaikum Somad. Ustaz Apa kabar, Bakhtiar Tuan Nasir. Guru? Assalamualaikum Ustaz Dr. Amir Faisal. Masya Allah. Uhibbuka fillah Ustaz. Ahabbakallah fima ahbabtani. Allahu Akbar. Speaker dalamnya. Kaifa halukum Ustaz? Bikhair, apa kabar Ustaz? Sehat? Alhamdulillah ana diberi kesempatan memeluk badan antum waktu di Madinah Ustaz. Masya Masih ingat, Allah. Barakallahu fikum. Benar. Ya Allah, Nafa'anallahu bi subhanallah. ghaziri ulumikum wa bi husni adabikum wa lutfikum. Allahu Akbar. Mata'anallahu Allahu bi tuli Akbar. umrikum. Masya Allah. Ini saya ngobrol dengan Ustadz Abdul Somad lagi di mana posisinya? Di Pekanbaru Ustaz Bakhtiar Nasir. Masya Allah. Pekanbaru lockdown nggak? Pekanbaru PSBB Ustaz. PSBB ya? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ustadz, bagaimana tolong gambarkan kebahagiaan Ustadz Abdul Somad nih menyambut Ramadan supaya umat juga terhibur dan termotivasi. Kira-kira menyambut Ramadan ini bagaimana seharusnya perasaan atau keimanan seorang hamba yang sebentar lagi masuk kepada Syahrul Quran. Saya beberapa hari yang lalu diberi kabar bahwa akan bertemu dengan Ustadz Bakhtiar Nasir dan akan bertemu dengan Dr. Amir Faisal melalui program dialog. Saya catat kapan itu? Saya tanya beberapa kali. Tanggal 21 April insya Allah. Saya catat tanggalnya, saya tunggu waktunya. Dan malam ini pembahasan stasiun menuju Allah ditutup sebelum pukul 9. Tidak sabar ingin bertemu dengan dua ustadz yang selalu saya nikmati kajiannya dan saya kagumi ilmunya. Kalau kekaguman kepada hamba Allah sedemikian rindunya, bagaimana dengan kekaguman bulan yang paling dimuliakan Allah? Fihi lailatun khairum min alfi syahri, lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa muncul penghormatan dan kerinduan dalam hati saya? Karena saya kenal dengan Dr. Amir Faisal. Karena saya kenal dengan Ustadz Bakhtiar Nasir. Jadi yang pertama, umat ini mesti mengenal siapa yang dia rindukan. Orang yang tidak kenal Ramadan, mustahil dia akan rindu. Kalau kata orang Melayu, tak kenal maka tak sayang maka tak rindu. Masya Allah. Jadi yang penting pengenalannya dulu ya. Abi Amir ada komen nggak apa yang harus dikenal oleh umat Islam tentang Ramadan supaya kerinduan itu muncul? Masya Allah. Kalau saya menangkap dari pernyataan Ustaz Abdul Somad, mengapa dia rindu ingin segera ketemu sama kita, berarti hati Ustaz Abdul Somad begitu bersih kepada kita. Ya, jadi kan kebersihan hati inilah yang membangun kerinduan sehingga benar-benar ingin segera ketemu. Hati kotor, dengki, iri ya, pasti tidak ketemu. Tidak mungkin rindu ya. Ya, tidak mungkin rindu. Berarti syaratnya bersih hatinya. Berarti persiapan untuk masuk Ramadan, bersihkan hati kita juga. Ya. Selain yang tadi kata Ustaz Somad adalah mengenal dengan baik apa itu Ramadan dan bagaimana seharusnya kita hidup di Ramadan. Tapi saya tahu rahasianya Ustadz Amir kenapa rindu sama Ustadz Abdul Somad. Iya. Tahu saya rahasianya. Saya masih ingat pokoknya Ustadz, benar wallahi Ustadz. Saya meluk antum berkali-kali Ustadz. Di Masjid Nabawi, di halamannya. Karena gini, karena sering melihat dari jauh saja. Karena sering melihat dari jauh. Saya berusaha ingin ketemu sama belum ketemu. Ketika dekat langsung dipeluk, kan gitu ya. Iya. Mungkin begitu juga kali Abdul Somad ketika menyikapi Ramadan ini ya. Karena sudah dekat kerinduan seperti ingin memeluk Ramadan gitu. Kita mengenal itu karena ada yang mengenalkan. Allah. Kita mengenal itu karena ada yang mengenalkan.
yang membuat kita penasaran. Ini ada beberapa ulama muda, satu dari kalangan Muhammadiyah, calon doktor tafsir dari Al-Azhar, namanya Fahmi Salim LCMA. Yang satu lagi kitab kuning berjalan, namanya Kiai Haji Idrus Ramli. Ada pula seorang filosof yang dididik langsung di tangan Profesor Naqib Al-Attas, namanya Dr. Fahmi Zarkashi. Tapi semua ini dipersatukan dalam sebuah ikatan namanya MIUMI oleh Ustadz Bakhtiar Nasir. Jadi kerinduan keinginan itu dari cerita, ada yang bercerita. Ramadan ini juga begitu, ada yang menceritakan ke kita. Ada loh satu bulan namanya Ramadan yang di dalamnya begini-begini. Oleh sebab itu dari cerita inilah muncul keingintahuan. Dari keingintahuan itu mencari-cari, setelah mencari penasaran, akhirnya bertemu. Setelah bertemu berkasih sayang, rindu, maka menjaga kasih sayang. Saya kira kalaulah Ramadan ini seperti pertemuan perkenalan kita, tentulah kita akan sayang dan merindukan Ramadan. Maka la tamanna an takuna sanata kullaha Ramadan. Pastilah mereka berharap supaya semua tahun itu isinya adalah Ramadan. Belum lagi futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Ini kan sebuah fasilitas yang sangat mewah ya. Iya. Misalnya gini, ditutupnya pintu neraka dibanding terbukanya pintu COVID ini, Iya. COVID-19, nggak seberapa-berapanya kan? Iya. Gitu ya, kalau nanti setelah Ramadan lewat, dibuka lagi tuh pintu neraka, peluang masuk neraka, mungkin dibandingkan dengan ancaman pandemi ini, kalau kita kehilangan Ramadan, nggak seberapanya kali nilainya. Benar. Gitu, Abi Amir? Benar, ibarat tamu ya. Ibarat tamu, kalau kita nggak kenal, ya kita cuekin aja. Berpapasan di jalan, lewat aja. Tahu nggak Pak? Tadi siapa tuh yang lewat? Nggak tahu. Itu Ustaz Abdul Somad. Hah? Kok nggak diberitahukan sih? Kenapa sih? Waduh, ingin ketemu. Kan begitu. Betul. Tapi kalau ada orang memberitahukan, pasti dia akan, subhanallah, dia akan menyambutnya, dia akan bertemu. Saya masih ingat Ustaz, Masya Allah, waktu itu antum sedang sehabis kita jabat tangan, pelukan, terus antum ngisi pengajian di emperan masjid itu sebelum diusir oleh polisi, Ustaz. Nah, sebelum dibubarkan pengajiannya. Nah, saya sembunyi di belakang itu, saya duduk. Tiba-tiba ada orang ngasih parfum ke saya. Nah, begitu saya baca Abdus Somad Al-Qurashi. Ini, oh itu tokonya beliau berarti di nah Mekah. saya pahamnya, loh Ustaz Abdul Somad punya toko ini, saya bilang gitu. Saya kaget, sampai sekarang saya simpen tuh minyak parfum itu. Antum kira beliau orang Quraisy maksudnya. Masya Allah, luar biasa. Baru saya dengerin sebentar, tahu dikasih parfum itu. Kalau saya tahu saya datangin tokonya itu. Allahu Akbar. Boleh saya ceritakan kepada masyarakat mungkin kisi-kisinya, supaya di masa corona ini mereka tidak kehilangan panduan. Silahkan. Bagaimana mengisi Ramadan di rumah? Ada seorang perempuan melahirkan anak pertama, maaf beribu maaf, berjahit-jahit menyakitkan, tetesan air mata, bahkan tetesan darah, bahkan nyawanya hampir melayang, menakutkan, mengerikan. Kita laki-laki sulit untuk menceritakan. Tapi kemudian di saat yang sulit itu, dia mampu tersenyum, meleleh air mata haru dari sudut matanya. Mengapa orang yang pada saat secara fisik menyakitkan, diambang kematian, tapi di detik yang sama dia bisa tersenyum melihat sosok bayinya yang dibawa oleh bidan perawat. Dia tersenyum, dia kecup bayinya. Apa yang terjadi sebenarnya pada diri perempuan itu? Maka sebenarnya kalau boleh kita menggambarkan, begitulah agaknya situasi kita hari ini. Kita sedang didera rasa takut, rasa cemas, rasa ngeri. Orang yang tinggal di kerajaan dengan pengawasan yang luar biasa pun bisa terpapar COVID-19. Apalagi kita yang rakyat jelata, orang biasa, pejabat-pejabat bisa kena. Tapi di saat yang sama,
kita bisa tersenyum karena ada yang lebih membahagiakan dari itu, yaitu dipertemukan Allah dengan bulan suci Ramadan, yang pada bulan itu hembusan nafas adalah tasbih, detak jantung adalah tahmid, langkah kaki adalah zikir, diamnya adalah fikir. Oleh sebab itu kalau kita tidak siasati ini, kita khawatir dia berlalu sehari, 2 hari, 3 hari, habis. Maka kita mesti manage dengan baik. Bangun di awal hari, sholat tahajud malam. Targetnya harus habis berapa ayat. Lalu kalau perlu kita buat contoh, di awal hari tahajud. Lalu kemudian setelah itu kalau witirnya belum tadi tarawih, witir. Setelah witir nunggu makan sahur, baca Quran berapa halaman. Setelah itu lalu kemudian sahur. Sebelum makan sahur jangan lupa tonton sahur bersama Ustadz Abdul Somad. Masya Allah. Lalu kemudian setelah itu, ini Ustaz Al-Mukarram, Ustaz Bakhtiar Nasir, Ustaz Amir Faisal, saya mohon maaf lancang, tidaklah menyuruh, tapi berharap supaya Ustaz-Ustaz membuat jam supaya tidak tabrakan, supaya umat ini ada jam Quran jam sekian, jam tadabbur hadis jam sekian, tadabbur Quran jam sekian, fikih jam sekian, dengan Ustadz Adi Hidayat jam sekian, dengan Syekh Ali Jabir jam sekian, dengan AKL. Walaupun sebenarnya ini kan bisa ditonton ulang, tapi tentu masyarakat dengan live melihat langsung itu ada rasa tersendiri. Sehingga Ramadan kali ini betul-betul saya yakin dan percaya Ramadan ini bisa lebih berkualitas. Buktinya saya sudah April tahun 2019, sekarang April 2020. Setahun saya tidak ketemu dengan Ustadz Bakhtiar Nasir. Justru malam ini kita malah bisa ketemu. Andai tidak ada COVID-19 mungkin tak ketemu. Jadi saya yakin dan percaya kalau kita manage Ramadan ini dengan baik, maka 3 aspek ini pasti dapat. Aspek akidahnya, aspek fikih salat zakat puasa hajinya, aspek akhlakul karimahnya, maka insya Allah iman, Islam, ihsan dapat, dan ilmu-ilmu yang sangat banyak, kesabaran, apalagi kalau rajin bisa ditulis, bisa disimpan filenya, direkam videonya, tanya jawabnya juga menjadi pelajaran bermakna. Ramadan 2020, Ramadan 1441 mesti lebih bermakna dari Ramadan sebelumnya. Allahu a'lam. Sangat setuju sekali, itu luar biasa idenya, ya. Dan bagus. kita kan tinggal membuka hati, kita cuma tinggal berkomunikasi, lalu kita susun. Apalagi sesekali misalnya seperti ini kan bersama-sama, umat juga sejuk melihatnya, senang gitu ya. Alhamdulillah kalau begitu. Dan nanti setiap timnya harus terkoordinasi insya Allah. 2 jempol idenya Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita ya bisa terlaksana seperti ini. Yang penting orientasi kepentingan atau kebutuhan umat insya Allah. Bagaimana Ustadz Amir? Ada seorang syekh menulis buku namanya Dr. Salman Al-Audah. Menulis buku judulnya Syukron Alal A'da. Terima kasih wahai musuh. Dalam bukunya itu dia ceritakan, seandainya tidak ada engkau wahai musuh, aku tidak akan jadi seperti ini. Seandainya tidak ada engkau wahai musuh, aku tidak akan setegar ini. Jadi dia ungkapkan bagaimana keberhasilan yang dia capai karena ada banyak orang-orang memusuhi dia. Nah, malam ini kita mendengar dari Ustaz Abdul Somad berterima kasih sama corona. Jadi sehingga karena dengan corona kita bisa ketemu. Saya juga berterima kasih sama corona ini karena bisa ketemu sama Ustaz Abdul Somad malam ini. Masya Allah. Ala kulli hal. Ya. Baik. Ustaz Abdul Somad nih, sekarang kan banyak yang bertanya nih di tengah situasi seperti ini, gimana tarawihnya Ustaz, bagaimana mendengarkan ceramah tarawihnya Ustaz, gitu ya. Iya. Dan bagaimana para ayah yang hafalannya pas-pasan, ya. Bagaimana jadi imam tahajud buat keluarga, ini kan lagi momentum yang sangat baik. Dan banyak juga Ustaz yang mengatakan, Ustaz, ini saya sudah 4 kali tidak sholat Jumat Pak Ustaz, ini bagaimana nih Pak Ustaz, nanti
masa saya terus-menerus di rumah kayak gitu. Itu sampai menangis karena ingin sholat Jumat gitu. Nah itu mungkin diberi ketenangan juga Ustaz. Nanti bahkan ada yang mengatakan, Pak Ustaz ini masa saya tarawih di rumah, kita pengen suasana, bagaimana kalau saya sholat di masjid dengan jarak per orang 1 meter, apakah jemaahnya sebagai jemaah itu sah seperti itu? Itu banyak pertanyaan seperti itu Ustaz. Boleh dijelaskan? Mohon maaf tuan-tuan guru. Mohon maaf ustadz-ustadz saya. Datang Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Setelah itu kata Nabi SAW, begitulah. Atakum Jibril yu'allimukum dinakum. Begitu cara Jibril mengajarkan kepada umat. Malam ini dipraktekkan oleh Jibril yang 2 orang ini. Mereka bertanya supaya saya menjelaskan. Lalu kemudian kebetulan saya ada menulis, karena kadang kalau saya bicara orang tidak percaya. Beda kalau yang bicara itu Ustadz Bahtiar Nasir. Orang bicara, orang percaya. Saya buat hashtagnya Ramadan di rumah aja. Ramadan di rumah aja. Prinsip kita bahwa kita mengamalkan sunnah. Sunnahnya firra minal majzum firaraka minal asad. Larilah engkau dari penyakit menular seperti engkau lari dari singa. Sekarang kita tidak tahu, apalagi Jakarta zona merah. Mohon maaf, andai ketemu di airport dengan Ustadz Bahtiar Nasir, saya mungkin akan lari. Apalagi ini singanya singa gurun pasir. Oleh sebab itu, jangan katakan kita meninggalkan Jumat. Kalimatnya terlalu menyakitkan. Jangan katakan kita meninggalkan masjid. Pilihan katanya kurang tepat. Tapi katakanlah saya sedang mengamalkan sunnah. Sunnah apa? Sunnah ketika wabah datang, larilah dari penyakit seperti lari dari singa. Lalu kemudian tentang bagaimana ini kami sholat nggak bisa di masjid. Sholat bisa di rumah. Ini dia. Itban bin Malik datang menemui Nabi, ya Rasulullah, malam gelap, kadang-kadang jalannya becek, saya buta nggak bisa ngelihat. Tolonglah engkau sholat di rumahku ya Rasulullah. Nanti bekas sholatmu itu akan aku jadikan berkah. Lalu Nabi datang dan sholat di rumah Itban. Bekas tempat sujud Nabi itu dijadikan sebagai musalla al-bait. Jadi musalla al-bait, sepakat ahli fikih bahwa ada masjid 5 waktu, ada masjid jami' yang ada Jumatnya, dan ada musalla al-bait. Sekarang kita bisa membangun musalla al-bait di rumah kita. Kami tidak kaya, nggak ada musalla di rumah kami. Satu pojok di rumahmu, gelar sajadah, jadikan musalla al-bait, dan kau sholat tarawih mulai hari Kamis malam Jumat nanti. Saya nggak banyak hafal ayat Ustaz. Masa 11 rakaat, 23 rakaat ayatnya kulhu terus. Aisyah sholat, innaha kana ya ummuha gulamuha zakwan minal mushaf. Zakwan jadi imam melihat dari mushaf. Hari ini kita tinggal beli standbook, letakkan Quran, kita tinggal baca. Apa sulitnya? Yang punya handphone buka Quran digital, baca 1 rakaat 1 safhah, maka insya Allah 30 juz, bisa setengahnya kita baca dalam sholat, setengahnya dibaca di luar sholat. Wah, ini kerjaan orang lemah iman saja. Apa kata Imam Az-Zuhri? Kana khiyaruna yaqra'una minal masahib. Orang-orang yang hebat di antara kami ulama-ulama besar pun membaca dari mushaf. Bukan perkara sepele. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, bolehkah seseorang jadi imam baca dari mushaf? Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, la ba'sa an yusalli bin nas. Imam boleh jadi imam baca Quran wa huwa yanzuru fil mushaf, dengan melihat mushaf. Lalu kemudian ada bapak-bapak yang belum pandai baca Quran, tidak siap jadi imam. Bagaimana itu? Maka pada zaman Nabi SAW ada seorang imam, dia mengaku waktu itu umurnya berapa tahun?
Wa ana ibnu sitta au sab'a sinin. Saya waktu jadi imam itu umur saya 6 tahun atau 7 tahun. Hadis Sahih Bukhari. Apa komentar Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari? Hadzal hadisu hujjatun lisyafi'iyah. Hadis ini menjadi hujjah bagi mazhab Syafi'i fi imamati sabiyil mumayyizi fil fariḍah. Boleh anak kecil jadi imam dalam salat fardu. Tentu jamaah sudah punya anak di rumahnya yang hafal juz 30, bacaan Qur'annya lancar, maju ke depan. Kalau anaknya nanti bertanya, "Papa nggak maju ke depan?" Mata papa kurang jelas. Banyak yang bisa kita lakukan. Lalu kemudian tentang masalah nanti kami sholat idnya gimana? Kita berharap mudah-mudahan selesai Ramadan, COVID-19 hilang. Tapi andai tidak hilang, kita sudah siap-siap. Bagaimana nanti kami sholat idnya? Tetap di rumah. Inna salatal idi, sholat idul fitri, idul adha. Dan aqidu tetap sah. Bi arba'ati, walaupun dilaksanakan 4 orang. Imamun, imamnya 1. Wasalasatin, imamin wasalasatin mu'tamin, 3 orang jadi makmum. Li'annahu adadun yazidu ala aqallil jam'i, karena itu sudah lebih dari jamak. Begitu kata 4 imam. Imam Hanafi, Imam Muhammad bin Hasan, Imam Laits bin Sa'ad, dan Zufar. Adapun bagi masyarakat DKI yang tidak bisa pulang kampung, tinggal di kos-kosan, tinggal sendiri. Bagaimana kami sedih, kau tetap bisa sholat. Imam Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i, berkata dalam kitab Mukhtasar Al-Um, wa yusallil aidaini al-munfarid. Andai kau tinggal sendirian, kau tetap bisa sholat Idul Fitri, Idul Adha di rumahmu sendiri, fi baitihi, di rumah. Mazhab Syafi'i. Oleh sebab itu maka tidak ada halangan sedikit pun. Begitulah yang dapat dijelaskan Abdul Somad. Dan yang bertanya tadi, shaddaqahu. Dia hanya tinggal mengatakan, betul apa yang kau katakan. Benar, benar. Masya Allah, itu catatannya besar sekali. Catatannya besar sekali kertasnya. Waktu di kampus nggak begitu sepertinya, catatannya kecil-kecil saja. Ini besar sekali ya. Sudah sebesar itu pun orang masih tidak percaya juga, Ustaz. Luar biasa. Tapi sangat bermanfaat, sangat-sangat bermanfaat, dan umat tercerahkan insya Allah. Alhamdulillah. Ustaz Abdul Somad, apa rencana khususnya di bulan Ramadan ini? Terutama orang mau dengar selain ceramah gitu ya, mudah-mudahan ada ide-ide baru gitu yang akan antum kerjakan di rumah ya, supaya keimanan umat ini bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa dibagi. Abi Amir juga begitu, mungkin ya kita semua juga berbagi, kira-kira apa ya? Saya pernah bertanya kepada beberapa habib. Dalam zikir itu, metode berzikir, ada metode yang dibuat Imam Bahauddin Naqsyabandi, ada Imam Abdul Hasan Asy-Syazili, ada banyak sekali metode cara. Lalu saya tanya, kalau habib itu ikut metode apa? Kemudian beberapa habib jawabannya sama. Jawaban mereka, tarekat kami, metode kami adalah tarekat Alawiyah, Sadatil Alawiyin. Apa itu? Majelis ilmu. Baru saya paham. Makanya kita datang ke majelis Habib Zain bin Sumaid, majelis ilmu. Datang ke majelis ilmu. Datang ke majelis Sayyid Muhammad bin Alawi, majelis ilmu. Semua mereka adalah majelis ilmu. Kita kalau mau membuat sesuatu, kita bisa buat 2. Yang pertama, ibda, membuat sesuatu yang baru yang belum pernah dibuat orang. Atau yang kedua, jam'ul mutafarriqat, mengumpulkan yang tersebar-sebar, kita kumpulkan jadi satu. Saya tidak bisa ibda membuat sesuatu yang baru. Saya hanya selalu qala fulan, begini kata imam ini, begini kata, hanya mengumpul-ngumpul saja. Maka saya berpikir supaya jamaah kumpulkanlah untuk kajian Al-Quran. Ikuti kajian AQL. Ikuti kajian Tadabbur Quran Ustadz Bakhtiar Nasir. Kajian Tadabbur Quran Dr. Amir Faisal. Kajian Tadabbur Quran Syekh Ali Jabir. Metode tahfiz Quran. Kajian Al-Quran Ustadz Adi Hidayat untuk Quran.
Kemudian untuk kajian hadis, beliau adalah pentahqiq kitab Durratun Nasihin, mendapat gelar doktor dari Universitas Kebangsaan Malaysia, ahli hadis kita hari ini. Lupa saya namanya, dulu kita ketemu di Jakarta. Kemudian untuk fikih, kita bisa ikuti fikih 4 mazhab Ustadz Sarwan. Kemudian masalah ikhtilaf bagaimana mazhab Ustadz Idrus Romli. Kemudian Buya Yahya. Kemudian yang terkait dengan masalah hati, masalah menjaga hati, ini Ustadz Kiai Haji Abdullah Gimnastiar A'agim. Nah, jadi dan ustadz-ustadz yang lain yang tak dapat saya sebutkan satu per satu. Tapi saya yakin dan percaya kalau ini saja kita ramu, kumpulkan videonya, tonton kajiannya, baru ditambah dengan amalan-amalan, ada target menghatamkan Al-Quran sekian kali. Mungkin kita membaca sulit, kita tinggal. Karena ustadz-ustadz kita ini kalau mereka ceramah, mereka baca 10 buku, mereka rangkumkan jadi satu, hasil dari intisarinya itu yang mereka sampaikan. Jadi dengan mengikuti 10 ustadz kita, maka sesungguhnya kita sudah duduk berhari-hari, berbulan-bulan di perpustakaan. Bayangkan mereka yang duduk, Ustadz Dr. Amir Faisal, dari S1, S2, S3 dari berbagai negeri, Pakistan, dari hasil ilmu disertasinya itu, dia sampaikan, intisarinya itulah. Memang kadang intisari itu berat, makanya saking beratnya sampai tertunduk jamaah itu. Tapi tidurnya itu pun, insya Allah menjadi ibadah. Jadi saya lebih pada khususkan Ramadan tahun ini, ilmu, amal, ilmu. Insya Allah kita selamat dari hoax, selamat dari gunjing, ghibah, namimah, dan keluar dari Ramadan insya Allah lebih baik dari bulan sebelum. Allahumma. Ini Ustaz Abdul Somad, Masya Allah, saya ingat dulu waktu masih kuliah, sedikit-sedikit datang ke dekan minta tasrih supaya dimudahkan urusan. Nah terus datang lagi urusan nanti minta minhaj dirasiyah, minta tasrih. Masya Allah, setelah saya sekian lama ini menunggu tasrih, alhamdulillah malam ini dapat tasrih dari Ustaz Abdul Somad. Ya, silahkan belajar Quran dari Ustaz Bakhtiar Nasir. Sekarang belajar Quran dari Dr. Amir Faisal. Ini tasrih paling mahal, Ustaz. Tapi nggak ada di situ ikuti kajian Ustadz Abdul Somad ini nggak adil. Saya dari semuanya tadi itu tidak disebutkan. Maka saya menganggap itu catatannya nakis. Iya. Itu belum bisa menjadi kompilasi. Jadi kita harus kasih tasrih ini. Iya. Jadi kalau ingin ya bidang beliau kan Ustadz Abdul Somad sebetulnya di hadis kan? Hadis ya. Iya. Tapi dia sebut nama lain tadi. Ya. Ya. Jadi kita bocorkan ke umat sekalian ya bahwa kalau ingin belajar hadis tetapi dengan sudut-sudut pandang fikih yang detail ya. Misalnya kalau Gus Baha misalnya dibanding Ustadz Abdul Somad ya. Gus Baha ini kan kekuatannya di Quran, ulumul Quran. Tafsir Quran tetapi dengan ayat-ayat ahkam dan kekuatan di fikihnya. Iya. Sehingga Gus Baha ini punya kelebihan di situ yang luar biasa. Nah, Ustadz Abdul Somad kelebihannya, nah di sini. Jadi beliau mendalami hadis, tapi dengan bab-bab fikihnya yang mendalam. Jadi saya membayangkan Ustadz Abdul Somad ini kayak membaca Al-Muwatta Imam Malik. Iya. Iya. Masya Allah, luar biasa. Bahasan hadis yang sub-sub bahasannya berdasarkan sub-bab fikih gitu ya. Iya. Ada tasrih. Dan terus terang, Ustaz, saya itu setiap malam begitu pulang dari IKL, saya tiap malam dengerin Ustaz Abdul Somad. Oh, iya, sampai rupanya pengagum sampai ya? Istri saya itu bilang, kapan mau tidur? Ntar dulu masih dengerin. Kalau dia merasa terganggu dengan suara, saya pakai headset. Nah sekarang pertanyaan saya, apa yang paling berkesan dari Ustadz Amir terhadap Ustadz Abdul Somad? Yang pertama, bahasa Ustadz Abdul Somad, bahasa yang mudah dipaham oleh semua kalangan. Jadi semua masyarakat dengan level apapun, baik dari kalangan awam maupun akademis, alhamdulillah saya merasakan bahwa bahasa Abdul Somad bahasa yang mudah dipaham. Terus yang kedua, bahwa tadi itu Ustaz Abdul Somad punya kebiasaan bahwa apa yang beliau sampaikan ada sudah catatannya. Jadi seandainya ada orang nanya, ada catatannya. Jadi setelah saya baca semua kitabnya Ustaz Abdul Somad yang
37 permasalahan. Jadi itu kayaknya catatan materi Ustaz Abdul Somad yang disampaikan di berbagai tempat jadi buku. Jadi itu jadi materi. Jadi oretan-oretannya itu menjadi materi. Nah, makanya kita langsung tenang begitu mendapatkan penjelasan Ustaz Somad, tenang. Saya sendiri nih, saya merasakan nih, sekarang saya ingin menceritakan Ustaz Somad. Kalau ada orang nanya hukum ini, saya cari dulu apakah ada enggak pendapat Ustaz Abdul Somad. Saya cari dulu. Nah, ketika sudah beliau memberikan pendapat, baru saya ngopi-ngopi nih Ustaz. Mohon izinnya Ustaz dengan keredaan antum. Jika satu saat saya memberikan pendapat mirip-mirip dengan pendapat antum, yaitu itu ngopi dari pendapat antum Ustaz. Ya, semoga Allah berkahi insyaallah. Jazakallahu khairan. Jadi judulnya ini pendapat Imam Syafi'i, ya. Naqalahu Syekh Abdul Somad. Iya. Masya Allah, jazakallahu khairan, Allah barik fikum. Saya sedang diajarkan oleh dua orang guru ini bagaimana ilmu tawadhu, ilmu rendah hati. Jadi begitu cara mereka mendidik kita. Mudah-mudahan kita dapat mengambil akhlak dari Ustadz Dr. Amir Faisal dan Al-Mukarram Ustadz Bakhtiar Nasir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Tadi Ustadz Bakhtiar Nasir ada menyebut yang tak saya sebut tentang Gus Baha. Ada seorang mufti Makkah, ini catatannya agak lebih kecil dari yang tadi Ustaz. Mungkin karena nggak bisa keluar beli kertas lagi seperti kemarin yang besar-besar. Ada mufti Makkah namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Hampir semua sanad-sanad hadis, sanad fikih itu bermuara ke Syekh Zaini Dahlan. Lalu kemudian turun ke bawah, itulah Syekh Bakri Syata, penulis kitab I'anatut Talibin. Lalu dari Syekh Bakri Syata turun ke bawah Syekh Mahfud At-Termasi. Termasi dari Tremas, Pacitan. Dari Syekh Mahfud At-Termasi turun ke bawah Syekh Faqih Mas Kumambang. Dari Kiai Haji Syekh Faqih Mas Kumambang yang mengambil sanad di Masjidil Haram dari Syekh Mahfuz, baru turun ke bawah ke Syekh Zubair. Dari Syekh Zubair turun ke bawah ke Syekh Maimun Zubair yang dimakamkan di Ma'la. Dari Syekh Maimun terus turun ke Gus Bah yang disebutkan oleh Ustadz Bakhtiar Nasir tadi. Saya tidak memasukkan beliau ke Quran atau ke fikih atau ke akhlak, karena kalau kita dengar kajiannya semua masuk, tafsirnya masuk, fikih syafi'inya masuk, lalu kemudian akhlak, kemudian sejarah, kemudian banyak mengutip dari Abu Hamid Al-Ghazali, kemudian tapi saya kira semua guru-guru kita memperkaya kita sehingga bulan Ramadan kali ini saya pikir lebih meriah dari bulan sebelumnya, karena sebelumnya mungkin di masjid, hari ini kita lebih banyak menggali ilmu dari haddasana Zoom wa haddasana YouTube. Masya Allah. Ini Ustaz Abdul Somad bercerita tentang urgensi sanad keilmuan, bahwa Laulal isnad, laulal isnad la dhahabat laqala man qala ma syaa laqala man syaa ma syaa. Jadi seandainya tidak ada sanad, niscaya setiap orang akan berkata apa saja yang dia inginkan. Jadi luar biasa ini. Ini kayaknya penting sekali ya pada zaman sekarang ini, di mana kita dimudahkan sebetulnya secara komunikasi. Mungkin nanti suatu saat bisa dari Ustaz Abdul Somad atau dari AKL misalnya ada sanad keilmuan melalui online kayaknya. Jadi kita bisa berguru secara online dan dapat sanad dari situ, dan benar-benar talaki. Misalnya talaki sehingga dia benar-benar alim gitu. Karena setiap talaki itu benar-benar komprehensif ilmunya dan sangat istilahnya bukan parsial. Lain dengan orang yang misalnya otodidak, misalnya belajar sendiri. Ya itu, akhirnya ya dia itu fatwa-fatwa aja. Gak ada sambungannya, dan kemudian mudah menyalahkan orang lain dengan tanpa dasar gitu. Padahal itu wilayah misalnya wilayah khilafiyah,
langsung karena dia tidak mengikuti proses keilmuan yang secara komprehensif tadi itu, akhirnya mudah menghakimi orang lain dengan pemandangan, dengan cara pandang yang sempit yang dia dapatkan gitu. Tapi dengan sanad keilmuan yang luas, maka dia itu seperti orang yang hafal semua jalan-jalan di kota. Misalnya gini, kita ini sudah hafal nih semua jalan di kota Jakarta. Nah, kalau kita sudah hafal, orang mau ngejalan kita nggak akan bisa. Mau kemana Pak? Mau ke Monas. Kata orang itu, salah Pak. Loh kenapa? Bukan di sini lewatnya Monas. Oh gitu, lewat mana? Lewat sana. Kamu yang salah. Saya tahu. Nah, jadi dia yakin. Karena apa? Dia tahu semua jalur sampai ke jalur tikus yang paling sempit pun dia tahu di Jakarta. Nah, orang yang menguasai semua keilmuan itu dan dia benar paham dan benar karena ada penunjuk jalannya. Ini lewat sini. Maka benar-benar dia nggak mengira-ngira. Bukan sekedar belajar dari peta. Bukan belajar dari GPS. Tapi dia benar-benar ada orang menunjuki jalan lewat sini, nanti lewat sini sampai dia hafal menguasainya. Seperti ini tadi yang telah melahirkan generasi-generasi ensiklopedis seperti Mbah Maimun dan kemudian sekarang masih hidup ya adalah Gus Baha. Ya. Menarik, saya ingin coba garis bawahi tentang online ini ya, tentang online. Nabi Amir, ini kita dihadapkan pada satu peristiwa. Saya tadi subuh habis sholat bertanya sama anak saya kumpulkan gitu ya, sambil menunggu isyraq. Jadi para sahabat sekalian, bisa saja nanti sholat subuh di rumah, bulan Ramadan kita berzikir atau baca Quran, atau ya orang tua memberikan ilmu kepada anak-anaknya sampai terbit matahari, isyraq. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Oke, Masjidil Haram sekarang sedang tertutup, tapi kita bisa dapat pahala umroh tiap hari kan? Bisa juga dapat pahala haji kan? Iya, tamata ini, gitu kan dalam riwayat hadisnya. Tetapi tentang ini, para ustadz ini harus siap dengan perubahan konsumen pasca COVID-19 ini. Apa itu online? Jadi budaya online yang saya menyebutnya istilah online booming. Ini sekarang sudah mulai terbiasa, rapat online, belajar online, ya, diskusi online. Benar. Ini orang sudah mulai terbiasa. Jadi yang Abi Amir kata-kata tadi benar, dan idenya Ustadz Abdul Somad agar para Ustadz menjadwal waktunya secara strategis, ini luar biasa idenya. Iya. Dan ini yang akan menjadi budaya setelah ini. Insya Allah. Dengan akan menjadi budaya, dan Ustadz-Ustadz juga mesti siap nih mengantisipasi ini. Online booming, saya nggak bicara ke bisnisnya lah ya, kepada sistem sosial baru di masyarakat, tetapi kalau Abi Amir tadi usulkan agar misalnya anak saya ingin belajar sama antum, anak saya ingin belajar dengan Ustadz Abdul Somad, dengan budaya online sekarang, nih kalau para asatidz memberikan ruang, waktu, ya, dan ruang tempat buat anak-anak kita belajar agama di luar sekolah mereka, ini menjadi mudah sekarang. Benar. Kita tinggal menyiapkan fasilitasnya di rumah kan. Artinya kalau dulu kan biasa para ulama mengirim anaknya belajar dengan spesialis bidang tafsir karena ayahnya bidang hadis misalnya, diberikan kepada syekh tertentu. Nah sekarang dengan booming online seperti ini, pola belajar ini tentu memudahkan. Ya, dan juga gitu ya, mudah untuk dapat sanad. Mudah mendapatkan sanad. Ya, gimana Ustaz? Kalau udah begitu kata jumhur, saya ikut saja. Jadi ada 2 macam orang alim, Ustaz. Ada orang alim seperti sumur. Jadi orang datang kepadanya mengambil air. Tapi ada orang alim seperti cerek. Dia keliling ke cangkir-cangkir. Nah, jadi kalau sudah musim online kayak gini, ini Ustaz Abdul Somad sudah sejak berapa bulan sudah seperti sumur nih. Dan di sumur. Ya, jadi orang semuanya nanti menimba. Kayaknya memang sudah saatnya para ustadz ini jangan jadi cerek. Katanya. Oh. Iya, jadi. Wah, ini pesan. Ini pesan. Apa komentar Ustaz Abdul Somad? Ini perlu didalami nih, pesannya saya belum paham. Suruh jadi sumur, tidak jadi ceret nih. Itu pesannya jangan tablik akbar lagi. Wah, bahaya kalau nggak ada tablik akbar lagi. Umat butuh hiburan,
butuh silaturahmi, butuh ilmu pada saat yang sama, dan butuh sosok yang dicintainya. Dan itu adalah kearifan lokal Indonesia ini. Tapi insya Allah setelah COVID-19, insya Allah seperti yang didoakan oleh beliau, mudah-mudahan Ramadan ini berlalu insya Allah. Masya Allah. Oke, sebelum kita tutup nih Ustaz Abdul Somad, apa pesannya buat umat yang insya Allah mudah-mudahan besok sudah mulai terawih ya, dan sudah bersiap-siap menjadi hamba Allah yang la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan ini bisa menjadi closing statement dan sekaligus ini kita akan sebarkan ke umat mudah-mudahan. Tafadhol. Taraktu fikum amraini, kutinggalkan pada kamu dua perkara, ma in tamassaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah Al-Quran wa sunnati, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Quran dan sunnah ini adalah kertas, tinta di atas kertas, dia tidak bisa menjelaskan dirinya. Dia mesti dijelaskan oleh manusia yang punya akal, punya iman, punya akhlak. Maka dijelaskan oleh satu hadis lagi, al-ulama warasatul anbiya. Maka ada tiga, Al-Quran, sunnah, ulama. Ulama inilah yang berijtihad dengan segala perangkat. Umat akan selamat kalau dekat dengan ulama. Tapi kalau sudah jauh dari ulama, dia akan baca sendiri, rasa sendiri, interpretasi sendiri, nyasar sendiri. Maka bulan Ramadan bulan mendekatkan diri dengan ulama, bulan Ramadan bulan mendekatkan diri ke Quran dan Sunnah melalui pemahaman para ulama. Dan di antara ulama-ulama kita, terus tonton EKL, subscribe, like, and share. Kok jadi endorse ini judulnya? Baiklah, saudara-saudaraku, berbahagia sekali malam hari ini kita bisa, saya terus terang, sudah lama sangat rindu sama Ustaz Abdul Somad. Ya, sangat rindu. Dan ingin sekali berjumpa. Dan banyak hal yang ingin kami berbagi. Tapi malam hari ini, alhamdulillah, minimal 30% kerinduan itu sudah terjawab. Masya Allah. 30 ya? Iya. Karena belum ketemu langsung belum ya. Ketemu langsung. Tetapi yang ingin saya bicarakan kalau ketemu pun rupanya ini yang paling penting. Ide yang briliannya tadi itu. Ya. Bagaimana pembinaan umat lebih terstruktur lewat pembagian waktu dan kemudian lewat online semua bisa dimudahkan, dan saya kira ini akan saya perhatikan, dan mudah-mudahan Ustaz Abdul Somad senantiasa dalam limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan ilmunya memberikan manfaat yang besar juga kepada umat. Amin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap senantiasa memuliakan Ustaz Abdul Somad. Amin. Dengan situasi dan kondisi yang dihadapinya seperti apapun. Dan kami mudah-mudahan juga senantiasa bisa membersamai beliau. Amin. Ya, dalam setiap perjuangan-perjuangannya. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan umat Islam di Indonesia khususnya umat yang tercerahkan lewat lisan beliau, lewat ilmu beliau, dan lewat doa-doa beliau. Allahumma amin. Amin. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Somad. Sahabat-sahabat, kita akan tutup pertemuan malam hari ini, diskusi malam ini dengan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Amir Faisal. Tafadhol. Tentu yang di akhirnya saya minta penutup doa juga dari Ustaz Abdul Somad ya. Iya. Sehingga saya tinggal kalimat penutup saja. Doa Ustaz Abdul Somad aja. Langsung mulai, nanti dilanjutkan Ustaz Abdul Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Ya Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma waffiqna fima tuhibbu wa tardah. Allahumma 'allimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubina fi ta'atik. Allahumma alif baina qulubina fi ta'atik. Allahumma alif baina qulubina fi ta'atik. Wajma'na fid dunya muti'in taibin hamidin ilaika ya rabbal alamin. Wajma'na fi jannatikan na'im
Ya Hayy ya Qayyum, Ya Hayy ya Qayyum, Ya Rabbana ya Karim, Ya Hayy ya Qayyum, Ya Rahman ya Rahim, Ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, bimbinglah kami. Ya Allah, ajari kami. Ikatlah hati kami Amin. dalam iman kepadamu. Ikatlah hati kami dalam ketaatan kepadamu. Pancarkan cahayamu dalam hati kami. Kuatkan hati kami istiqamah berdakwah di jalanmu. Ya Allah, mudahkan kami dalam melakukan kebaikan-kebaikan sebagai bekal kami untuk kembali kepadamu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin. Allahumma faqihna fid din, ya Allah dalamkan ilmu agama kami, wa 'allimna ta'wil, ajarkan kami pemahaman Al-Qur'an dan sunnah yang benar, warzuqna fahmal mursalin. Amin. Seperti yang kau berikan kepada para nabi dan wali-walimu, ya Allah. Amin. Adapun tuan guru-guru kami, Allah matawil umurahum, panjangkan umur mereka, wa sahih ajsadahum, sehatkan badan mereka, wa qawi imanahum, kuatkan iman mereka, mati'na biduli umurihim, berikan kami nikmat dengan barokah umur dan ilmu mereka, ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan negeri kami dan negeri-negeri yang lain, saudara-saudara kami dari malapetaka, bil khusus wabah corona ini, ya Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa subscribe, like, and share.